Hai guys, kita dari kelompok 7 program studi manajemen bisnis pariwisata dari Universitas Indonesia. Sekarang kami sedang ada di Museum Monas Science dan kita akan memperkenalkan diri. Saya Christian Thomas Tampubolon. Saya Vanessa Alexandra. Saya Tuan Priharta Dinoto. Tetap ikuti perjalanan kami di Museum Monas Science. Perhatikan celah dada utamakan keselamatan diri Anda. Lepas turunnya Indonesia. Yap, bener banget. Jadi kita mengawali perjalanan kita ke sana dengan menggunakan kereta api. Tapi sayang banget nih teman kita Domas lagi nggak bareng sama kita karena kita langsung ketemuan di Bogor. Nah, alasan kita menggunakan kereta api adalah karena murah, nyaman, dan anti macet. Bayangin deh, tarif dari Jakarta ke Bogor hanya dengan 3.000. Yep, akhirnya kita sampai juga di stasiun Bogor. Nah, tapi mungkin cuacanya lagi nggak mendukung nih, karena lagi gerimis. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja perjalanan menuju Monas Science. Nah, di sini nih kita akhirnya ketemu sama supir kita. Maksudnya teman kita, Domas. Nah, oke, lanjut. Kita langsung menuju ke Museum Monas Science, di mana itu sekitar 10 menit dari stasiun Bogor. Kita udah sampai. Yeay, udah sampai. Jadi kita akan membahas tentang sejarah dari Museum Monas Science. Monas Science sendiri merupakan museum nasional yang berisikan sejarah alam di Indonesia. Nah, kan kita semua tahu nih bahwa Indonesia itu memiliki banyak banget keanekaragaman hayati yang belum banyak diketahui. Nah, di museum ini kita benar-benar tunjukin atas penasaran kita itu, sehingga kita tahu bahwa keanekaragaman hayati yang di Indonesia itu benar-benar banyak banget. Nah, untuk tanggal berdirinya, Museum Monas Science berdiri pada tanggal 18 Mei 1982 dan memiliki nama awal yaitu Etnobotani Indonesia. Di sini kita akan melihat sejarah alam dan kehidupan manusia. Seperti yang terlihat di sini ada awalnya terbentuk benua dan samudra, dan di sini ada alam purbakala. Selanjutnya ada perkembangan manusia yang seperti kita ketahui dari awal, yang kita manusia yang nomaden, dan selanjutnya kita bertahap ke manusia modern. Di Museum Monas Science ini tentunya ada beberapa kegiatan yang dapat kita lakukan. Dan pastinya kegiatan-kegiatan ini seru-seru semua loh. Nah, jika kita mengelilingi Museum Monas Science ini, kita akan mendapatkan banyak sekali info dan pengetahuan baru tentang sejarah alam Indonesia. Mulai dari perkembangan manusia pada zaman purba, flora dan fauna Indonesia, senjata-senjata tradisional, sampai mainan tradisional pada zaman dahulu. Wah, seru banget kan? Tapi, ada lagi nih yang lebih seru, yaitu kita bisa menonton film dokumenter tentang sejarah alam Indonesia di teater yang telah disediakan. Museum Monas Science ini, selain kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang alam Indonesia, kita juga bisa menyaksikan film-film dokumenter tentang apa aja ya yang terjadi di alam Indonesia sebelumnya. Nah, kita bisa menyaksikannya di teater yang telah disediakan. Banyak museum yang menyediakan souvenir untuk dijadikan oleh-oleh bagi para pengunjung. Tapi sayang banget nih, di Museum Monas Science ini mereka tidak menyediakan souvenir yang bisa dibeli karena staf yang berjaga bilang kalau museum ini sedang berada di masa peralihan setelah pandemi.
Itu ada tiket, harga tiketnya dari hari Senin itu sampai Jumat 15.000 per orang, dan Sabtu dan Minggu atau libur nasional 25.000 per orang. Nah, dari tiket ini kita mendapatkan ilmu-ilmu yang cukup banyak, mulai dari sejarah alam di Indonesia itu. Nah, part yang ditunggu-tunggu banget nih yaitu wawancara dengan salah satu staf Museum Munasain. Nah, part yang tunggu-tunggu banget nih yaitu wawancara dengan salah satu staf Museum Munasain. Perkenalkan Bu, kami dari program studi manajemen bisnis pariwisata dari Universitas Indonesia. Dengan saya Christian Thomas. Nah, saya Duan Pratadinoto. Oke, kebetulan saya di sini staf Munasain, saya Nunik. Izin untuk bertanya ya Bu. Asal pertanyaannya jangan susah-susah ya. Iya Bu. Apakah dalam pengelolaan fasilitas tambahan di kawasan wisata ini, manajemen juga mempertimbangkan pandangan dunia internasional sebab menyediakan pemandu bahasa asing? Oh, itu pasti. Karena ya kami terutama kalau untuk di sini minimal harus ada dua bahasa lah, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Itu otomatis karena yang datang ke sini pun kadang ada turis asing seperti itu. Untuk pertanyaan keduanya, bagaimana cara manajemen untuk mengetahui dan mengelola kebutuhan serta perilaku wisatawan? Maksudnya dalam hal? Oh, kalau karakteristik, maksudnya karakteristik dalam perilaku gimana nih? Kan banyak nih karakteristik, kadang kalau ada wisatawan, ini wisatawan asing atau domestik? Oh, kalau untuk domestik biasanya ya karena mungkin di sini banyaknya pelajar, biasanya lebih banyak pertanyaan-pertanyaan tentang museum ini sih, maksudnya terutama tentang sejarah alamnya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana cara Bu atau staf-staf yang lain itu mempertahankan supaya wisatawan itu tidak bosan untuk kesini Bu? Oke, sebenarnya itu PR juga buat kita ya, karena museum kalau di Indonesia sendiri mungkin kalau kalian melihat penampilannya masih cenderung mungkin kurang menarik seperti itu ya. Kalau karena tidak banyak spot-spot yang mungkin bagus. Kalau untuk anak-anak sekarang ya, spot-spot yang bagus untuk misalkan berfoto seperti itu. Nah, sebenarnya kami berjalan menuju untuk seperti itu, dan kami pun ingin menyediakan nantinya media-media seperti itu. Mungkin untuk saat ini kami hanya menyediakan contohnya teater seperti itu. Jadi kalau itu yang jelas, kalau kami itu PR ya, pertanyaannya bagus banget, PR. Nah, itu adalah untuk perkembangan museum selanjutnya. Pokoknya kami pengen menyediakan sesuatu yang mungkin anak muda sekarang inginkan seperti itu. Baik Bu, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya Bu. Oke, siap. Yaitu pertanyaannya, bagaimana manajemen menetapkan tarif tiket untuk wisatawan domestik? Kebetulan kalau untuk tarif sendiri atau tiket sendiri biasanya manajemen, karena kebetulan kami ini kan ada dua manajemen, satunya dari BRIN, dari lembaga yang menaungi museum ini, dan satunya lagi dari pihak swasta untuk pengelolaan museum ini. Nah, biasanya dari manajemen dari pihak swasta dan BRIN, mereka yang akan berkoordinasi tentang tiketing tadi. Seperti itu. Manajemen menggunakan sistem pembayaran untuk memudahkan wisatawan. Oke, sebenarnya kami ada beberapa cara. Tadi mungkin ada untuk yang sekarang karena mungkin jarang yang membawa uang cash, kami ada QRIS seperti itu. Itu aja sih untuk saat ini QRIS kan. Iya. Untuk mempermudah. Kalau untuk teknologi ini, dari teknologi ini kita dari Ibu sendiri itu apa sih yang kadang bikin kesulitan dari teknologi yang ada di sini? Kalau teknologi sendiri di sini mungkin karena lebih ke sejarah alam, tidak terlalu banyak yang untuk. Sebenarnya kalau di sini
kita lebih ke ininya, maintenance-nya. Kalau untuk kayak apa sih namanya, audio seperti itu, kita terkendalanya itu dengan tadi maintenance. Seperti itu. Kalau teknologi juga di sini mungkin yang ini yang aktual sekali, jarang, tidak banyak seperti itu. Apakah ada peningkatan pengalaman wisata untuk meningkatkan pengalaman wisata para wisatawan di sini yang datang? Meningkatkan pengalaman. Mungkin dalam bidangnya ilmu pengetahuan atau apa? Oke, kalau dalam bidang ilmu pengetahuan yang pasti, karena sebenarnya target kami juga pelajar, ya. Tujuan kami utamanya itu memperkenalkan sejarah alam Indonesia. Jadi harapan kita mereka nanti adalah selanjutnya yang akan mungkin meneruskan atau melestarikan alam kita, istilahnya seperti itu. Paling peningkatannya kita hanya itu, untuk meningkatkan pengetahuan alam tentang di museum ini, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, manajemen menyediakan informasi untuk beberapa produk pariwisata yang ada di sini secara up to date dan sudah terintegrasi. Ya, kalau itu karena biasanya yang kebetulan yang kesini adalah biasanya travel agent seperti itu. Biasanya mereka juga selalu kita paling ngasih update-nya pas pada waktu mereka datang biasanya. Kalau jadi mereka mau kemana saja atau mereka perlu apa saja, itu biasanya seperti itu sih. Kita lebih jadi mulut ke mulut untuk ininya. Jadi lewat travel agent biasanya kami untuk ininya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana koleksi-koleksi warisan di museum ini digunakan untuk menarik minat wisatawan mancanegara? Gini ya. Jadi kebetulan kalau untuk koleksi di sini itu kan koleksi asli semua, dan biasanya kami juga perolehnya dari etnis yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk turis asing mungkin masih kesulitan, tadi kami terkendala dengan bahasa. Ya, dengan bahasa, karena tadi di sini mungkin kalian lihat juga bahasanya masih bahasa Indonesia semua, belum bilingual seperti itu. Jadi ya mungkin karena mereka lebih tertariknya karena etnisnya, ya lebih klasik mungkin ya seperti itu. Bagaimana upaya museum ini untuk mengelola lalu lintas di sekitar kawasan museum ini? Kalau lalu lintas, karena selama ini kita nggak ada gangguan ya, dan lalu lintas pun di sini nggak ada terhambat. Jadi untuk sampai saat ini kita tidak lalu lintas di sini tidak terganggu dengan kegiatan di museum ini, seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir, Bu, apakah museum ini menyediakan informasi untuk acara-acara event yang berkaitan dengan museum ini secara real time dan up to date? Ya, untuk saat ini mungkin tidak. Kenapa? Karena kami masa peralihan seperti itu. Kalau dulu ya biasanya kami update kegiatan atau semua kegiatan yang ada di museum ini, seperti itu. Kalau untuk sekarang mungkin untuk event-event pun kami belum ada lagi ya. Mungkin semoga tahun-tahun selanjutnya nanti akan ada event-event yang bisa kami update lagi, seperti itu. Itu saja, Bu, ya. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Ya, jadi sekian dari vlog perjalanan kami di Museum Munasai. Semoga informasi ini bisa berguna untuk kalian semua. Dadah.